Halo, selamat datang di video tutorial printer 3D tepat guna Tech. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi software slicer. Software slicer ini adalah software yang berfungsi untuk melakukan slice atau pemotongan terhadap objek model 3 dimensi kita, sehingga nanti bisa dipotong jadi beberapa layer yang kemudian akan dikirimkan ke printer. Oke, kita mulai saja. Kita buka Repeater Host. Oke, settingan slicer adalah di tab slicer ini. Jika software Repeater Host Anda ini masih baru, di sini biasanya isinya cuma dua aja, yaitu slicer sama Cura Engine. Atau kalau misalnya software slicernya belum termasuk dalam paket software Repeater Host ini, maka Anda harus mendownloadnya dulu. Kalau mau mendownload software slicer, kita harus masuk ke websitenya Slicer. Slicer ini adalah software open source, jadi dari waktu ke waktu kemungkinan ada update-nya, entah itu berupa fixing bugs ataupun penambahan fitur baru. Ini slicer.org, E-nya diganti angka 3. Nah, di sini kita bisa mendownload versi terakhirnya. Download, kemudian diinstal atau di unzip tergantung dari versinya. Kemudian tadi di software slicer ini, di software Repeater Host ini, kita masuk ke manager. Bawaannya itu biasanya cuma yang ini sama Cura Engine. Jadi kalau misalnya Anda habis update yang baru, kita gunakan yang sini, kemudian kita masukkan posisi file executable-nya di mana, gitu aja. Jadi ini berfungsi untuk mendaftarkan software slicer yang kita gunakan. Ada slicer, ada Cura Engine, terus satu lagi itu SkeinForge ya. SkeinForge itu juga salah satu software slicer, tapi lebih digunakan untuk yang advance karena sangat banyak sekali konfigurasinya. Saya lebih memilih slicer ini karena dia lebih user friendly lah kalau bagi saya. Jadi ini konfigurasi aja, kita bisa menambahkan baru di sini, kasih nama baru di sini, add, nanti masuk ke sini. Setting ininya, direktorinya di mana, executable-nya. Udah gitu aja untuk yang di sini. Kemudian klik apply. Setelah kita daftarkan di sini software slicernya, nanti akan bisa muncul di tab ini, di menu pull down ini. Saya pilih yang 129. Kemudian untuk mengaktifkan atau membuka software slicer yang sudah kita konfigurasikan tadi, yang sudah kita daftarkan di manager ini, kita klik tombol configuration. Kalau Anda lihat di sini nggak ada apa-apanya, belum ada option-optionnya. Ini nanti akan keluar semua option-option dari software slicer ini. Ini di tab print setting, tab printer setting, tab filament setting di sini. Tapi karena software slicer kita masih kosong ini, anggap aja barusan install ya. Adanya cuma default aja, jadi masih belum tampil di sini. Kemudian di sini saya klik configuration. Nah, setelah saya klik configuration, maka software slicer ini akan keluar, akan terbuka. Di sini ini adalah pilihan tampilan 2 dimensi, 3 dimensi, preview dan layers. Sebenarnya ini mirip lah sama yang ada di Repeater Host itu fiturnya.
Dan sebenarnya kalau misalnya kita menggunakan LCD dan SD card untuk melakukan printer, kita nggak harus menggunakan repeater host sebenarnya. Kita bisa langsung di sini, kemudian add model di sini, kemudian lakukan export to G-code. Nah, ini G-code ini yang akan kita printer, yang akan kita kopikan ke SD card-nya printer. Di sini ada 4 setting, yaitu platter, ini tampilannya. Kemudian ini adalah settingnya, print setting, filament setting, dan printer setting. Masing-masing setting ini terdiri dari beberapa options. Jadi setiap kali saya klik ini sebelah kiri ini, maka ini ganti. Dan di sini banyak sekali option-optionnya. Dan option ini nggak bisa disetting secara ngawur, tapi harus sesuai dengan kondisi real dari printer kita. Antara printer satu dan printer yang lain, kemungkinan ininya beda, seperti filamennya diameternya berapa, nozzle tipnya ukurannya berapa, nanti kita mau ngeprint itu tinggi layernya berapa, itu semuanya ada settingnya di sini. Nah, setiap tab ini kita bisa menyimpan suatu konfigurasi atau profile setting itu di sebelah sini. Ini adanya cuma default aja. Nanti kita bisa melakukan setting-setting ini kemudian menyimpan menjadi nama lain. Itu untuk advance-nya sih, tapi untuk saat ini saya akan memperkenalkan suatu cara untuk mengisi semua konfigurasi di sini ini dengan cara yang mudah, yaitu kita lakukan load config bundle namanya. Load config bundle. Load config bundle ini filenya seperti ini, ekstensinya .ini. Dimana dapat ini? Ini khusus untuk premium member forum tepat guna tech.net, forum 3D printer ya. Anda bisa masuk ke forum, kemudian melakukan login di sini. Kemudian masuk ke forum 3D printer. Jika Anda member premium, maka Anda akan melihat di sini ada forum khusus anggota premium. Jika Anda bukan anggota premium, maka forum ini tidak akan terlihat di forum Anda. Masuk ke sini. Di sini ada file config slasher untuk printer 3 dimensi tepat guna tag revisi A. Jadi ini adalah konfigurasi untuk revisi A. Saat ini latest stable-nya adalah revisi A. Klik di sini. Oke, ini ada petunjuknya di sini. Barangkali Anda lupa dan ingin mengingatnya lagi secara cepat, nggak lihat video lagi, lihat di sini. Ini filenya, kita download dulu. Oke. Saya buka. Saya buka filenya. Sini, ini tadi ya filenya yang sudah saya download. Saya ekstrak. Oke, sekarang sudah ada filenya ini ya. File ini akan saya load di dalam software slicer. Kembali lagi saya ke slicer, file, load config bundle, masuk ke downloads ya, ini ya, open. Jika sukses nanti ada informasi seperti ini, 9 presets successfully imported. Setelah ini Anda akan bisa melihat di sini bahwa di sini sudah terisi. Ada beberapa konfigurasi yang sudah bisa dan siap kita gunakan untuk men-slash software, men-slash 3D model kita untuk di print.
Di sini juga sudah ada untuk PLA. Untuk PLA itu biasanya saya menggunakan suhu ini 218 derajat Celcius untuk layar pertama dan 223 derajat Celcius untuk layar kedua. Ini juga tergantung dari speed ya. Semakin tinggi suhu yang kita gunakan itu kan semakin encer itu anunya. Kalau kita menggunakan kecepatan yang tinggi, ini suhunya juga harus harus tinggi juga gitu. Sehingga tidak terlambat memanaskan atau mengencerkan filamennya itu. Tapi kalau suhunya terlalu rendah, nanti jadinya filamennya belum terlalu cair, sudah dipencet sehingga berat itu kerjanya ekstrudernya. Dan hasilnya juga nggak terlalu maksimal jika ini terlalu rendah. Range-nya sih biasanya saya di antara 205 ya, 205 sampai 225. Biasanya itu yang saya pakai, dan itu juga suhu ini dipengaruhi oleh AC juga ya. Jadi jika Anda ngeprint di suatu tempat yang berada di ruangan AC, maka dinginnya dinginnya udara AC itu juga akan mempengaruhi dari suhu ini. Jadi agak sedikit lebih 5 derajat lah daripada kalau kita tidak di ruangan AC. Printer setting di sini ini sudah fix. Nah, ini yang paling penting ya. Ini harus benar sesuai dengan tipe printer Anda. Jika ini tidak benar, nanti nggak bisa jalan. Terus ini settingan ini juga nozzle diameternya harus sesuai dengan printernya. Oke, cukup sederhana kan? Kita tinggal melakukan file, load config bundle, kemudian semua setting-setting yang ada di sini sudah keluar ya. Saat ini saya akan menjelaskan secara overall aja. Jadi habis ini slicer sudah muncul settingan-settingan seperti ini, terus kita mau ngapain. Di video yang lainnya nanti akan saya kupas lebih dalam mengenai bagaimana cara membuat profil ini dan sebagainya, ada lebih detail terhadap ini satu persatu. Ini banyak sekali, ratusan. Oke, kalau ini sudah kita masukkan, kita load seperti ini tadi, bisa kita tutup. Nah, setelah kita tutup, kita lihat lagi di bagian ini slicernya. Nah, di sini sekarang sudah terisi oleh option-option yang tadi sudah kita masukkan. Jadi lebih mudah. Misalnya ini tata namanya ya, tata namanya ada maksudnya ini. Ini misalnya, ini berarti saya mau mencetak dengan ketinggian layer 0,2 mm, kecepatannya default, kemudian infillnya 10%, tipe infillnya rectangular ya, kemudian pakai support. Support itu biasanya digunakan untuk objek-objek yang menggantung, kayak misalnya ada orang gitu kan pakai tangannya kan gantung. Nah, itu harus ada supportnya. Kalau tidak pakai support nanti nggak jadi. Ini di sini selalu ada yang pakai support, ada yang nggak pakai supportnya. Kalau nggak ada objek yang menggantung, nggak usah pakai support juga nggak apa-apa, pakai yang ini aja. Tapi kalau misalnya kita pakai yang support pun terus kita slash, meskipun objek kita nggak ada yang menggantung, nggak masalah juga sih. Supportnya tidak akan kecetak karena emang nggak diperlukan. Printer setting cuman satu saya ngasihnya, sesuai dengan printer revisi A. Kemudian untuk extruder 1 ini kita sesuaikan dengan materialnya. Kalau PLA pakai yang ini. Oke, gitu saja. Sudah sederhana sekali kan. Kemudian object placement kita coba. Yang mudah aja.
modelnya ada bridge-nya, ada jembatannya. Ini kan pilar terus ini jembatan. Nah, untuk ngeprint jembatan gini nih supaya kalau mau bagus hasilnya, suhunya nggak boleh terlalu tinggi. Nanti kalau terlalu tinggi dia lendut gini hasilnya, nggak bisa stiff ya. Kalau ngeprint model yang seperti ini seharusnya ini mungkin sekitar 218, yang layar berikutnya dikurangi jadi 215 atau 210 gitu, oke lah. Terus kita klik slice. Oke, sudah jadi. Oh, ini tadi yang pakai support ya. Coba Anda lihat ya. Ini dia bikin support untuk ininya juga. Jadi di sini dia ada di bagian dalamnya ini support. Ini bedanya. Kalau misalnya saya tadi konfigurasinya tidak pakai support, maka ini yang tengah ini tidak akan di print sama dia. Printer 3D tidak akan menggunakan penyangga atau support. Terus gimana kalau gini? Saya ini bukan hasil yang saya inginkan. Ini saya nggak mau ngabisin material untuk yang ngeprint di tengah-tengah ini, karena saya tahu bahwa ini bisa langsung dicetak dengan bridge, dicetak langsung maksudnya tanpa support. Jadi ininya saya ganti, nggak usah pakai support 10% rectilinear. Kita slash lagi, maka proses slicer yang salah tadi itu akan hilang dan akan tergantikan dengan yang baru. Nah, ini ya slicernya seperti ini. Ini adalah bentuk yang saya inginkan. Jadi langsung dicetak satu persatu tapi tanpa support. Nah, nanti jalannya cetak akan seperti ini. Ini bikin pilar, terus mulai bikin bridge. Ini bridge-nya. Bridge ini biasanya untuk satu layer pertama tidak sempurna. 2 layer awal pertama juga mungkin masih ada yang belum sempurna, tapi nanti akan tertutup pada layer ketiga sampai 5 itu tertutup dengan sempurna. Terus kalau kita mau cetak langsung dengan software, kita klik yang ini, hubungkan dulu printer 3D ke USB-nya laptop, kemudian connect, terus klik ini. Tapi kalau mau lihat SD card, klik yang ini, kita simpan dulu. Ini biarin ada centangnya 2, yang terakhir nggak usah centang, save. Kemudian masuk ke sini, test, save ya. Tinggal ngopi file itu tadi ke SD cardnya printer, kemudian pindahkan SD card ke printer lagi, udah print, itu udah keluar nanti di LCD nya, tinggal print aja. Jadi itu tadi proses dari konfigurasi slicer versi mudahnya ya. Jadi langsung menggunakan file yang bisa di-download di forum printer 3D Tepat Guna Tech. Demikian video tutorial kali ini. Jika ada pertanyaan bisa kirim email ke cs@tepatgunatech.net atau langsung WhatsApp saya di 0811 335774. Selamat mencoba.